Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Zara dengan NIM 24650099. Jadi saya akan mereview kembali materi 7 mengenai manajemen risiko project. Tanpa berlama-lama, mari simak videonya. Problem atau masalah yaitu secara waktu timbul dari aktivitas keputusan yang dilakukan pada masa lalu sehingga saat ini sudah terjadi dan menjadi sudah diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah karena sudah terjadi pada kondisi saat ini dan penanganan kedepannya dilakukan untuk manajemen krisis operasional khusus. Sementara risiko merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan akan terjadinya pada saatnya nanti. Apakah akan benar-benar terjadi atau tidak, tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan. Ada 3 komponen yang berkaitan dengan risiko. Pertama, efek, kedua, ketidakpastian, dan ketiga, sasaran. Risiko Menurut kamus, risiko adalah kemungkinan kerugian dan kecelakaan. Definisi dari risiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuannya untuk meminimalkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Manajemen risiko proyek mengidentifikasi, menganalisa, dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Manajemen risiko ada manajemen risiko, pengendalian risiko, dan pendanaan risiko. Dalam pengelolaan perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan: pertama, memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan; kedua, memudahkan dalam mengambil keputusan; ketiga, meningkatkan produktivitas perusahaan. Proses manajemen risiko proyek: pertama, ada perencanaan manajemen risiko; kedua, identifikasi risiko; ketiga, melakukan analisa risiko kualitatif; lalu masuk di melakukan analisa risiko secara kuantitatif; merencanakan respon terhadap risiko; lalu masuk di monitoring dan pengendalian risiko. Perencanaan: input, faktor lingkungan, aset, proses, organisasi, pernyataan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek, teknik, planning, meeting, dan analysis. Outputnya, rencana manajemen risiko, metode, peran dan tanggung jawab, anggaran, waktu, kategori risiko, definisi peluang, dan dampak risiko. Identifikasi risiko: input, faktor lingkungan, aset, proses, organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen proyek, rencana manajemen risiko. Tekniknya, documentation review, brainstorming, DLP, interview, root cause identification, SWOT analysis, checklist, teknik diagram, cause effect, flow chart. Output, risk register, daftar risiko teridentifikasi, daftar risiko potensial, risiko akar penyebab, kategori risiko yang update. Analisis risiko kuantitatif: input, aset, proses, organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, risk register. Teknik penilaian probabilitas dan dampak risiko, matrik probabilitas dan dampak, penilaian mutu data risiko, kategorisasi risiko, penilaian urgensi risiko. Outputnya risk register update. Analisis risiko kuantitatif: inputnya aset, proses, organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, risk register, rencana manajemen proyek. Tekniknya ada data gathering, interviewing, probability distribution, expert judgment. Ada quantitative technique, analisis sensitivitas, analisis expect, monetary value EMV, pohon keputusan, modeling, dan simulasi. Outputnya risk register updates, analisis probabilistik project, peluang mencapai tujuan, biaya, dan waktu, daftar prioritas risiko terkuantifikasi. Perencanaan risiko respon: input, risk management plan, risk register. Tekniknya strategi untuk risiko negatif atau ancaman, strategi untuk risiko positif atau kesempatan, strategi untuk ancaman dan kesempatan, strategi respon kontingen. Outputnya risk register update, project management plan updates, risk relate, contractual agreement. Pengendalian dan monitoring risiko: inputnya risk management plan, risk register, approve change request, work performance information in performance report. Tekniknya risk assessment, risk audit, variances
And trend analysis, technical performance measurement, survey analysis, status meeting, risk register, requested change, recommended corrective action, recommended preventive action, organizational processes, assess updates, project management plan updates. Resiko negatif dan positif. Yang negatifnya melibatkan pemahaman terhadap potensial masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana resiko tersebut dapat menghambat proyek. Resiko positifnya yaitu resiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik kadang disebut peluang atau kesempatan. Strategi resiko negatif, avoid, transfer, dan mitigate. Sedangkan positif ada exploit, share, dan enhance. Perencanaan manajemen risiko ada output dokumen rencana pengelolaan risiko berisi prosedur untuk mengelola risiko sepanjang proyek. Isi dokumennya berupa ini. Rencana kontingensi yaitu aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko benar-benar terjadi. Flashback plans, rencana yang dikembangkan untuk risiko yang berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Kategori risiko ada risiko pasar, finansial, teknologi, manusia, proses. Risk breakdown struktur, gambaran tingkat kategori risiko dari sebuah proyek digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko. Ini contoh risk breakdown struktur. Potensi risiko negatif dikaitkan dengan knowledge area. Identifikasi risiko, proses memahami potensi kejadian yang dapat menghambat dan membantu sebuah proyek. Alat bantu dan metode ini, identifikasi berisiko, brainstorming, Delphi, interview, analisis SWOT. Brainstorming membantu grup yang membahas berbagai macam ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Teknik Delphi digunakan untuk mencapai kesepakatan dari sekumpulan ahli di bidang tertentu yang melakukan prediksi terhadap masa depan. Interview sebuah cara untuk menemukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka, telepon, email, atau instant messaging. SWOT, analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, and threats, membantu mengidentifikasi risiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek. Risk register, dokumen yang berisi dari hasil proses manajemen risiko yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Risk event juga adalah kejadian tidak pasti yang dapat menghambat atau memajukan proyek. Ini contoh dari risk register. Matriks probabilitas. Dampak berisi gambaran probabilitas kejadian sebuah risiko dipasangkan dengan dampak dari risiko tersebut. Ini contoh matriks. Analisa kuantitatif risiko. Metode yang digunakan analisa Decision Tree, simulasi analisa, sensitivitas, Decision Tree, and Expect Monetary Value (EMV). Decision Tree adalah diagram analisis yang membantu dalam memilih sebuah situasi yang hasilnya belum pasti. Menghitung EMV, tahapan menghitungnya yaitu masukkan nilai probabilitas terjadinya sebuah risiko, masukkan kedua nilai finansial dari dampak risiko, lalu kalikan nomor 1 dengan 2. Untuk risiko positif, nilai MV adalah positif, untuk risiko negatif nilainya MV adalah negatif. Contoh kasusnya, sebuah perusahaan melakukan analisa kuantitatif risiko proyek mengembangkan sistem informasi yang akan mereka laksanakan. Penyelesaian kasus MV diketahui tipe proyek pengembangan sistem informasi, kondisi kemungkinan berhasil 70%, laba USD 20, gagal 30%, rugi USD 8. Ditanya MV project. Jawabnya, untuk mengerjakan soal di atas kita perlu ingat kembali bahwa MV dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian memungkinkan probability P dan dampak impact I dari semua kondisi kemungkinan dari proyek. Jadi langkah pertamanya akan dituliskan kembali dalam bentuk tabel. Setelah itu disusun dalam tabel, lalu dilanjutkan dengan menghitung nilai P, I atau perkalian atau impact. Setelah kita jumlahkan hasil PI untuk kedua kondisi memungkinkan, kita dapatkan besar MV dari proyek tersebut, lalu menghitungnya. Strategi respon terhadap risiko negatif ada risk avoidance, risk reduction.
Kalau negatifnya, ada juga risk transfer, risk mitigation. Untuk positif ada eksploitasi risiko, membagi risiko, meningkatkan risiko, menerima risiko, risiko residual yang terjadi setelah memperhitungkan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka pengurangan dampak dari risiko utama. Sekian itu saja presentasi saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.